سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Pemirsa, semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, serta dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang terkenal, sangat mempesona. Wajahnya cantik rupawan, badannya buhay aduhai, sungguh cantik jelita. Semua karunia yang ada pada dirinya seharusnya membuat ia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah sebaliknya, semua itu dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Perempuan itu bernama Malika, seorang pelacur yang sangat terkenal di antara pria hidung belang. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Wanita itu melakukan aktivitas perzinahan di rumahnya sendiri. Setiap hari Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsu para lelaki bejat itu sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah, supaya ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika di atas ranjang. Ia sengaja melakukan semua itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan sekitar 4.800.000 rupiah. Namun siapa sangka, Allah memiliki takdir indah yang lain untuknya, di mana ia mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, Malika dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh, yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh, sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat, secara tidak sengaja mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang saleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan ketiga adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Mendadak, bergejolaklah darah muda syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah, supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara. Syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun jabur. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu, bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika yang ternyata tarifnya sangat tinggi senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Lalu ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata, malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lain, yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika yang sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Kemudian Malika berinisiatif menggulurkan tangannya, tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan, Malika, si wanita pelacur itu, kemudian bertanya,
"Ada apa wahai Fulan?" Malika kerjitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu malah menggigil seperti ini." Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya, detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil sajat itu, halal buatmu, tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" tanya Malika. "Ya, ini yang pertama," kata Fulan. Kemudian, Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika mempersilahkannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak. Tubuhnya linglung seakan mau roboh sepanjang jalan pulang menuju rumahnya. Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum dia kekerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu sepanjang hidupnya. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina, kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh dalam hatinya. Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzinah jutaan kali, seakan-akan dosanya paling banyak. Sedangkan aku sudah begitu lama dan bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal yang ditakuti oleh lelaki itu adalah engkau. Di saat yang kusembah juga, seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika terdiam. Tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata itu seperti anak sungai yang mengalir deras. Malika benar-benar bertaubat. Ia menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam. Setiap harinya hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam, Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang karena pada saat itu Malika memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang setia mengikutinya belum pernah Fulan kenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba, tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran, tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan pada Allah. Fulan tiba-tiba berteriak sangat kuat. Saking kuatnya suara Fulan, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati.
Mereka semua menangis. Kemudian, ia melakukan ibadah, lalu berdoa. Dalam doanya, mereka berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu. Tangis Malika pecah. Air matanya tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian mereka bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, ya betul. Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tapi melarat, miskin, tidak punya harta. Kemudian Malika berkata, Oh, ia tidak berharta dan miskin. Bukanlah sebuah masalah bagiku, aku ini wanita kaya. Aku pernah kecukupan harta. Yang terpenting suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, saudara si Fulan si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan, dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa terjadi. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar dan barokah dari Taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat penuh dosa. Namun ternyata besok pagi orang itu bertobat kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Semoga Allah memberikan hidayah iman dan Islam kepada kita. Amin amin ya robbal alamin.